Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Salah satunya akal untuk berpikir, bukan hanya sekedar mengikuti, dan hati untuk menilai, bukan hanya sekedar membenarkan. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, teladan yang tidak hanya mengajarkan kita tentang keimanan, tetapi juga membentuk peradaban, mengubah manusia biasa menjadi manusia yang beretika. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya tidak hanya ingin sekedar berbicara, tetapi ingin mengajak kepada sekalian untuk berpikir kritis tentang satu tema yang sering kita bahas tapi jarang kita dalami, yaitu usuluddin sebagai fondasi etis bagi masyarakat inklusif dan berkeadaban. Yang pertama, apa itu usuluddin? Secara sederhana, usuluddin merupakan ilmu yang membahas tentang pokok-pokok ajaran agama. Dia membahas tentang ketuhanan, kenabian, dan juga hari akhir. Namun masalahnya, banyak dari kita yang hanya berhenti di definisi dan tidak menghubungkannya di kehidupan nyata. Banyak orang-orang yang sudah tahu bahwa bohong itu salah, tetapi dia juga masih berbohong. Banyak orang-orang yang sudah tahu bahwa keadilan itu harus ditegakkan, tapi dia masih berbuat curang. Kemudian yang kedua, apa itu fondasi etis? Fondasi etis bukan hanya sekedar tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Secara sederhana, kalau seseorang benar-benar tahu dia diawasi oleh Allah, maka secara logis dia akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Dan kalau seseorang benar-benar yakin bahwa akan ada hari akhir, maka seharusnya dia lebih adil dalam mengambil keputusan. Sebagaimana dalam filsafat, Aristoteles telah mengatakan, kebaikan itu bukan hanya sekedar diketahui, tapi juga harus diamalkan. Maknanya, kebaikan bukan hanya sebuah teori, tetapi juga harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan disinilah usuluddin mengambil peran. Dia tidak hanya mengajarkan kita tentang apa yang benar, tapi juga membentuk kita untuk menjadi orang yang benar dan menegakkan kebenaran. Kemudian yang ketiga, apa itu masyarakat inklusif? Masyarakat inklusif bukan berarti semua orang harus sama. Justru sebaliknya, perbedaan tetap ada dan tidak dijadikan sebagai alasan untuk menindas. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah jadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, dialah orang yang paling bertakwa. Kemudian yang keempat, apa itu masyarakat yang berkeadaban? Berkeadaban bukan hanya santun di luar, tetapi dia juga harus adil dalam mengambil keputusan, jujur dalam tindakan, dan konsisten dalam nilai. Dalam filsafat, Plato mempunyai pemikiran, yaitu keadilan, seharusnya keadilan itu berada pada tempatnya. Maknanya, kita harus berbuat adil kepada siapapun, memberikan hak kepada yang berhak, dan memberikan kewajiban kepada yang berwajib. Rasulullah SAW juga selalu mengingatkan kita dalam hadisnya yang berbunyi, qala Rasulullah SAW,
ayatul munafiki salasun, idza haddasa kadaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khona. Yang artinya, ciri-ciri orang munafik ada 3. Yang pertama, apabila dia berbicara, dia berbohong. Yang kedua, apabila dia berjanji, dia ingkar. Dan yang ketiga, apabila dia diberikan amanah, dia khianat. Semoga kita semua di sini mendapatkan petunjuk dari Allah dan selalu dijauhkan dari sikap-sikap yang membuat kita menjadi orang yang buruk. Naudzubillahi min dzalik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.